Bro, ini gimana bro? Saya udah lama ngonten, udah berbulan-bulan, tapi Oke. akun saya Mhm. tidak berkembang-kembang, view-nya segitu-segitu aja, pengikutnya juga lambat berkembangnya. Penyebab akunmu tidak berkembang sampai saat ini, tidak dapat undangan dan juga monetisasi itu bisa jadi karena kamu melakukan kesalahan-kesalahan. Yang lebih parahnya, kamu melakukan kesalahan tersebut sedangkan kamu tidak sadar. Oleh karena itu di konten kali ini saya mau sharing tentang 5 kesalahan yang banyak dilakukan oleh para kreator Facebook Pro dan kesalahan-kesalahan ini biasanya mereka lakukan tanpa disadari. Sehingga teman-teman semuanya silakan simak videonya sampai akhir, kemudian silakan difahami apakah teman-teman semuanya termasuk kepada orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut ataukah tidak. Kalau iya, maka silakan teman-teman berhenti dan jangan ulangi kesalahan ini lagi karena bisa jadi kesalahan inilah yang mengakibatkan akun teman-teman tidak berkembang dan tidak dapat undangan dan juga monetisasi dan sudah pasti tidak bisa terima gaji dari Facebook. Oke, kita langsung bahas ya teman-teman tentang 5 kesalahan tersebut. Yang pertama tentang rasio aspek. Ya, ini kalau teman-teman nggak ngerti ya saya jelasin. Kalau misalnya teman-teman ngedit di aplikasi editing, entahkah itu VN, entahkah itu CapCut ya atau CapCut ya, entahkah itu KineMaster ataupun di aplikasi editing manapun, ketika teman-teman mengedit video maupun apapun itu, maka usahakan teman-teman semuanya lihat rasio aspeknya, usahakan itu 9:16 ya. 9:16 karena ini fungsinya agar seluruh layar ya yang menampilkan video kita itu semuanya ketutup ya. Jadi jangan hanya setengah ya. Usahakan pilih rasio aspek yang ada logo TikToknya. Karena kenapa? Itu sama aja dengan Facebook, kebutuhan rasio aspeknya agar semua sisi itu terpenuhi dengan video kita. Jadi enggak ngegantung hanya setengah ya. Ada kan orang ngupload video itu ya hanya setengah, kemudian di atas sama di bawah itu kosong. Jadi usahakan teman-teman rasio aspeknya semuanya terpenuhi atas dan juga bawah. Nah ini yang pertama ya teman-teman, itu sangat penting sekali karena ini membuat penonton itu lebih nyaman ya, lebih leluasa melihat konten kita ketika banyak yang kosong di atas dan juga di bawah. Nah biasanya mereka ini kurang tertarik ya. Nah itu yang pertama tentang rasio aspek. Kemudian ada yang kedua tentang durasi tonton. Teman-teman harus tahu ketika kita menjadi seorang konten kreator ya, apalagi di Facebook Pro, durasi tonton ini menentukan tentang jenis konten yang kita upload. Kalau misalnya jenis konten yang kita upload ini video reels, maka dia durasi tontonnya itu berkisar antara sekitar 3 detik sampai 90 detik. Nah itu reels ya teman-teman ya. Kalau misalnya lewat 90 detik maka itu bukan lagi reels teman-teman. Jadi ini aturan dari kebijakan Facebook sendiri bahwasanya reels itu hanya maksimal di 90 detik atau 1 menit 30 detik. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat video reels, usahakan mainnya di angka situ saja. Tapi kalau misalnya teman-teman belum dimonetisasi, kemudian mengejar monetisasi, apalagi maksudnya undangan ya, maka teman-teman usahakan main di angka 15 sampai 30 detik saja ya. Cukup di angka situ saja teman-teman. Karena kenapa? Karena kita ini hanya mengejar bagaimana biar Facebook ini bisa mengidentifikasi akun kita, bahwa akun kita ini setiap hari bisa konsisten upload konten walaupun dengan durasi seperti itu ya. Yang penting konsisten aja teman-teman. Nah, ini mainnya di angka situ saja. Kemudian para suhu-suhu juga mengajarkan seperti itu agar mainnya di angka 15, 20 atau sampai 30 detik agar bisa juga gampang disematkan iklan di reels kita ya. Kalau sudah gampang disematkan iklan, maka insya Allah itu cepat dimonetisasi dan juga cepat dapat undangan teman-teman. Nah itu ya teman-teman tentang durasi konten, mainnya di angka segitu aja. Kemudian ada yang ketiga teman-teman tentang kualitas konten. Jadi kalau misalnya teman-teman yang hari ini ngupload konten, yang buat konten pakai HP kentang, kemudian mengeluh dan lain sebagainya, ketahuilah teman-teman semuanya bahwa dunia Facebook itu insya Allah teman-teman tidak akan tersisihkan hanya karena handphone teman-teman yang masih handphone kentang kalah yang dengan handphone iPhone dan lain sebagainya. Selama teman-teman cara pengambilan gambarnya masih bagus, kemudian audionya juga masih kentara, maka teman-teman juga masih berpeluang besar sekali untuk menghasilkan konten-konten yang berkualitas. Konten-konten yang berkualitas itu bukan hanya tentang gambarnya yang jernih ya teman-teman, kemudian dan lain sebagainya, tapi konten berkualitas itu bagaimana cara kita mengemas ya konten itu walaupun tidak terlalu jernih, tapi pengambilan gambarnya enggak goyang-goyang, kemudian audionya juga kentara, orang masih bisa mendengar apa yang diucapkan masih kentara lah, maka itu kualitas kontennya teman-teman ada di situ. Itu yang pertama ya teman-teman.
Maka jangan berputus asa walaupun teman-teman handphonenya belum iPhone dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang keempat teman-teman, jangan buat kesalahan tentang mengupload konten atau video yang tidak menggunakan hook ya. Hook ini adalah 3 detik pertama di dalam video kita yang sangat menarik, yang mana hook ini bisa menentukan para penonton ini akan stay terus untuk menonton video kita sampai akhir. Kalau konten kita tidak punya hook, maka mereka pasti akan langsung scroll cari konten-konten yang lain. Misalnya teman-teman, hook itu 3 detik pertama yang penting itu misalnya kita konten mancing ya, konten mancing. Kemudian di 3 detik pertama ya tidak usah kita melakukan pembukaan. Bilang misalnya, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di akun Facebook saya gini ya. Kita banyak membahas di awal seperti itu, maka orang akan lanjut nge-scroll. Tapi kalau misalnya di awal video kita langsung bahas, selamat datang di konten saya, konten mancing. Hari ini kita akan mancing di sini yang katanya ikannya banyak besar dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi hook teman-teman yang membuat penonton itu tertarik karena mereka sudah dapat gambaran. Nanti isinya itu seperti ini, dia akan mancing di empang yang ikannya banyak yang besar. Nah, kita akan melihat apakah juga seperti itu. Jadi hooknya seperti itu teman-teman. Buat kalimat-kalimat yang menarik di awal sehingga mereka itu penasaran dengan isi video kita secara keseluruhan. Nah, itu yang hook ya teman-teman. Kemudian yang kelima, ya, jangan buat kesalahan tentang lupa konteks video. Kalau misalnya tadi teman-teman buat video mancing, kemudian pakai hook di awal 3 detik pertama menjelaskan bahwa kita akan mancing ya di empang yang banyak ikannya dan lain sebagainya, usahakan konteks videonya jangan berbeda. Jangan sampai teman-teman hooknya sudah pakai misalnya kita akan mancing dan lain sebagainya, tapi ternyata di dalam video teman-teman justru ke sawah ya, kemudian menjelaskan tentang padi dan lain sebagainya, kemudian tidak sesuai antara hook dan juga konteks video yang ada di dalamnya. Nah, ini jangan buat seperti ini teman-teman, karena ini termasuk clickbait ya. Kalau misalnya penonton sudah kecewa, maka mereka merasa ditipu dan tidak akan pernah mampir lagi di dalam konten teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman silakan hindari. Nah, itulah tadi sekitar 5 kesalahan yang teman-teman jangan sampai lakukan ya. Kemudian teman-teman silakan kembangkan akun teman-teman semuanya dengan cara yang sehat. Silakan pelajari ilmu-ilmu konten kreator dari banyak para suhu-suhu. Kalau misalnya teman-teman anggap channel ini juga bermanfaat membantu teman-teman, maka silakan like, komen, dan juga subscribe. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.